Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Baik, untuk kali ini karena ada tampilan baru di info GTK terkait status verbal ijazah, maka akan saya jelaskan apa sih maknanya jika metode verbal dan status verbalnya, apa itu API, apa itu metode upload dan seterusnya. Nah, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, tidak panjang lebar, mari kita simak informasi terkait status verbal ijazah S1 D4 di info GTK terkait persiapan seleksi P3K di tahun 2021. Nah, saya ingatkan kembali, tidak bosan-bosan saya jelaskan lagi bahwa sekali lagi verbal ijazah itu yang di verbal adalah S1. Ingat S1 ya, walaupun punya S2, S3, maka yang di verbal ijazah harus ijazah yang S1. Selain itu, yang bisa melakukan verbal adalah PTK di Dapodik, yang jenis PTK-nya adalah guru atau kepala sekolah dan berstatus non PNS, baik itu di sekolah negeri ataupun swasta, dan penugasannya Indo. Dan pastikan riwayat pendidikan formal di Dapodik sudah terisi. Langsung saja. Nah, ini ya SP Datadik. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau teman-teman tidak mengetahui akun GTK masing-masing, maka silahkan berkoordinasi dengan operator Dapodik di masing-masing satuan pendidikan. Jadi secara alamat sudah beda, aksesnya akunnya pun beda. Nah, kalau paling gampang adalah ketika membuka info GTK itu melalui PTK Datadik ya. Saya sarankan membuka info GTK melalui aplikasi PTK Datadik. Login menggunakan akun masing-masing GTK. Setelah itu pilih menu biodata, di bagian bawah ada menu info GTK. Silakan klik saja buka info GTK, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau masih muncul tampilan seperti ini, muncul menu verbal ijazah, artinya teman-teman GTK belum melakukan verbal ijazah ya. Kalau kalau belum melakukan verbal, diklik saja, klik ini untuk verbal ijazah. Masukkan perguruan tinggi, prodi, dan ini masih sama ya. Terus bisa upload manual kalau NIM-nya tidak ditemukan. Kalau ditemukan bisa langsung verbal. Dan selanjutnya ini. Nah, di info GTK di bagian riwayat pendidikan formal hanya muncul S1-nya saja. Sekali lagi, kalau di info GTK-nya masih muncul seperti ini ya, hanya muncul S1, saya pastikan di Dapodiknya di riwayat pendidikan formal pasti hanya terisi S1-nya saja. Yang pasti tidak mungkin tanpa SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat langsung S1 ya. Sekali lagi, riwayat pendidikan formal itu adalah dimulai dari jenjang pendidikan dasar SD, SMP, SMA, SMK sederajat, kemudian baru ke perguruan tinggi. Jadi kalau seperti ini di info GTK, silakan berkoordinasi dengan operator Dapodik untuk melengkapi riwayat pendidikan formal di Dapodik. Selain tampilan seperti ini, nanti ada yang seperti ini. S1-nya muncul 2 kali atau diinput 2 kali. Kenapa? Ya mungkin saja karena GTK tersebut mempunyai ijazah S1 lebih dari 1. Lalu bagaimana perlakuan di Dapodik? Sebaiknya kalau teman-teman GTK memiliki ijazah lebih dari 1, S1-nya ya, yang dimasukkan Dapodik sebaiknya ya S1 yang linier ya, yang linier saja. Jadi kalau misalnya contohnya di sini S1-nya ada biologi dan guru kelas SDMI. Kalau GTK ini mengajar di SD
SD sederajat ya, SD ya, berarti mengajar di sekolah dasar. Yang dimasukkan di dapodiknya ya hanya S1 yang guru kelas SDMI saja. Yang S1-nya yang tidak linear dihapus saja dari riwayat pendidikan formal di dapodik. Kenapa? Kalau dimasukkan dua seperti ini nanti yang terbaca ya, yang terbaca di info GTK biasanya S1 yang tahun lulusnya pertama kali ya. Jadi sebaiknya kalau memiliki S1 lebih dari satu, mana nih yang dimasukkan di dapodik ya, sebaiknya tadi pilihannya adalah ijazah S1 yang linear dengan mapel yang diajar di sekolah tersebut ya. Dan ini sudah betul dari SD sederajat, SMP, kemudian SMA, baru S1. Jadi jelas tidak langsung muncul S1 tanpa SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, SD-nya di mana, terus tiba-tiba sudah lulus S1 ya. Ini yang benar, tapi ini belum benar karena muncul dua kali. Sebaiknya diinput salah satu saja. Nah, mungkin ada yang seperti ini, S1-nya berkali-kali diinputkan ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. S1-nya diinput 7 kali dengan data yang sama, kampus yang sama. Kenapa nih bisa muncul seperti ini ya? Saya pastikan kalau ini muncul berkali-kali seperti ini, GTK tersebut ya, memasukkan riwayat pendidikan formal di manajemen PTK tadi ya. Lalu bagaimana? Nah, sebaiknya menambah riwayat pendidikan formal S1 sebaiknya melalui aplikasi Dapodik saja ya, supaya tidak muncul double-double kayak gini. Terus solusinya bagaimana kalau seperti ini? Solusinya adalah kembali ke aplikasi Dapodik. Nah, Dapodik sekolahnya disinkron. Setelah disinkron, silahkan melakukan tukar akses pengguna sebagai GTK ini ya. Setelah melakukan tukar akses pengguna, cek di bagian riwayat pendidikan formal, pasti munculnya S1-nya lebih dari satu. Nah, kalau munculnya lebih dari satu seperti ini, silahkan dihapus saja. Artinya apa ya, cukup satu saja yang masuk di riwayat pendidikan S1-nya. Itu caranya ya. Jadi sekali lagi, menambah riwayat pendidikan formal sebaiknya melalui aplikasi Dapodik versi, kalau sekarang ya sudah pakai versi Dapodik 2021B ya. Pastikan menggunakan versi yang terbaru. Berikutnya, nah kalau memiliki riwayat pendidikan formalnya memiliki S1 dan S2. Nah, ini sudah betul. SD-nya mana, SMP-nya mana, SMA-nya di mana, lulus S1 kapan, terus lanjut S2. Ini sudah betul. Jadi semua pendidikan formal yang dimasukkan, misalnya memiliki ijazah S2, boleh dimasukkan sampai dengan pendidikan yang dimiliki sampai dengan terakhir. Akan tetapi walaupun riwayat pendidikan formalnya sudah memiliki S2, tetapi yang diverval ya, yang diverval ijazah adalah ijazah S1-nya, jangan S2-nya. Kenapa? Karena terkait verval ijazah seleksi P3K itu minimal ijazah S1, atau yang diseleksi, yang diverifikasi nanti adalah ijazah S1-nya ya. Jangan seperti ini ya, punya ijazah 2, S1, S2, tapi yang di verval yang S2-nya. Kenapa saya bisa bilang S2-nya? Karena di sini terlihat universitasnya UNS, di sini UNS. Yang di verval S2-nya ya. Kalau sudah seperti ini dan statusnya sudah verval sudah selesai, maka tidak bisa diedit. Lalu bagaimana solusinya? Nah, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sekali lagi tadi ya, yang di verval adalah ijazah S1, walaupun di riwayat pendidikan formal di aplikasi Dapodik dimasukkan sampai dengan pendidikan yang terakhir S2 atau S3 tidak masalah, tetapi yang di verval ijazah adalah ijazah yang S1 saja. Selanjutnya, nah ini tampilan di verval ijazah, ada tampilan yang baru ya. Kalau tidak salah hari apa ya kemarin ya, hari Selasa atau Rabu kalau nggak salah, malam itu muncul tampilan baru terkait status verval ijazah S1 D4.
di bagian bawahnya riwayat pendidikan formal. Nah, kalau saya menjelaskan ini, nah sebelum ke sini kemarin banyak yang tanya, Pak, kalau nama ijazahnya belum muncul, nah nama pada ijazah belum muncul, bagaimana? Nah, nomor ijazahnya belum muncul, bagaimana? Nah, saya jelaskan. Sebelum ke situ ini, metode verbal API, status verbal selesai. Nah, apa itu metode verbal? Kok ada yang munculnya API, ada yang munculnya upload, ya. Ini upload, yang ini API. API itu apa ya, kalau dijelaskan bahasa teknisnya, bahasa aplikasinya, API itu kalau teman-teman melakukan verbal ketika langsung menemukan nama kampusnya, ya, nama kampusnya ketemu, terus nomor ijazahnya, NIM dan lain-lain sudah ketemu. Intinya biodata ketika dimasukkan NIM itu ketemu. Kenapa ketemu? Karena di aplikasi verbal ijazah ini menggunakan API dari Dikti. Jadi nanti ya tersinkronisasi dengan database di Dikti. Intinya pakai metode API tadi, ya. Kembali ke sini lagi. Nah, status verbal API. Nah, ada yang API, ada yang metode upload. Kalau statusnya verbal sudah selesai, nah maka verbal ini sudah dinyatakan ya selesai oleh admin pusat. Dan kalau statusnya sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Sekali lagi ini, data hasil verbal belum diupdate, nanti ada keterangan seperti ini, sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil verbal ijazah. Tidak masalah, yang penting tadi pastikan di Dapodik ketika teman-teman sudah melakukan verbal ijazah S1 atau D4, di sini kan ada NIM, ya, nomor induk mahasiswa. Nah, silakan nomor induk mahasiswa ini dimasukkan di aplikasi Dapodik di bagian riwayat pendidikan formal. Begitu juga nama perguruan tingginya dimasukkan juga di riwayat pendidikan formal dan program studi. Kalau program studinya banyak yang tidak sesuai, bagaimana? Ya isi yang mirip-mirip saja atau dipilih yang mirip, ya, mirip. Kembali ke status verbal. Kalau verbalnya sudah selesai seperti ini, berarti proses verbal ijazah teman-teman sudah berakhir, sudah sesuai. Maka kalau verbalnya selesai, tidak bisa diedit. Saat ini belum bisa diedit, jadi menu perbaikan ini belum diaktifkan lagi. Jadi menunggu saja. Kapan? Ya ditunggu saja. Saya belum bisa menentukan kapan bisa tanggalnya berapa. Nah, untuk bisa melakukan perbaikan hasil validasi jika ada data yang salah. Saya belum membahas yang merah ini, nanti saya jelaskan. Selanjutnya ini, sama-sama API, ya, sama-sama pakai metode verbal API. Yang satu verbal selesai statusnya, yang satunya dalam proses verifikasi kesesuaian data oleh admin verbal. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman tidak usah bingung, tidak usah melakukan verbal ulang, tinggal menunggu saja. Ya, sering-sering cek data di verbal ijazah, masuk ke info GTK, sering-sering cek aja status verbal ijazah. Kalau statusnya masih seperti ini, ya dibiarkan saja dulu. Sering-sering membuka sampai kalau sudah statusnya verbal selesai, ya berarti verbalnya selesai. Artinya kalau statusnya dalam proses verifikasi kesesuaian data, tinggal menunggu saja. Dan hati-hati, kalau statusnya dalam proses verifikasi kesesuaian data, jangan diklik perbaikan hasil validasi, maka nanti akan hilang. Nah, karena tadi saya coba beberapa GTK, ketika statusnya dalam proses verifikasi, saya klik perbaikan, saya tunggu sekitar 30 menit, saya buka lagi, status verbal ini hilang. Jadi munculnya tampilan ini lagi, tampilan kayak gini. Nah, diminta verbal ulang lagi. Jadi sekali lagi, kalau statusnya dalam proses verifikasi, dibiarkan dulu, ya, dibiarkan dulu. Tunggu sampai proses verifikasinya selesai, ditunggu saja.
Kapan bisanya, kapan selesainya, ya tidak bisa dipastikan, kembali ke admin pusat ya. Sekali lagi teman-teman GTK hanya bisa mengecek di info GTK statusnya. Berikutnya, pakai metode upload ya. Pakai metode upload seperti ini. Nah, metode upload artinya apa? Kalau di status file ijazah metode vervalnya upload, saya pastikan ketika pencarian NIM, GTK ini tidak menemukan datanya di verval ijazah. Kemudian melakukan upload manual dengan cara memilih biodata, NIM, dan lain-lain, kemudian melakukan upload scan ijazah. Makanya metode vervalnya pilihannya adalah upload, status vervalnya menunggu pemeriksaan. Sama. Kalau tadi pakai APA ya, keterangannya seperti ini: dalam proses verifikasi kesesuaian oleh admin verval. Kalau API. Kalau pakai upload beda lagi, menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat ya. Secara keterangan status vervalnya sudah beda. Sekali lagi, kalau muncul seperti ini tidak perlu klik perbaikan hasil validasi, tinggal menunggu saja ya, tinggal menunggu saja. Karena ini loh, menekan tombol perbaikan hasil validasi berarti Anda akan menghapus data hasil verval dan menggantinya dengan yang baru. Pastikan proses perbaikan dilakukan sampai selesai atau data Anda akan salah ya. Ini perhatiannya, warningnya ya. Ini terkait penjelasan status verval ijazah. Nah, ini ya. Ini yang benar. Ini kalau belum verval ini belum muncul. Nah, ini contoh yang ketika tadi saya mencoba ini munculnya menunggu pemeriksaan, saya klik perbaikan, lalu saya biarkan setelah kalau nggak salah 30 menit, saya buka lagi, status vervalnya hilang. Ini psikolog pembimbing pendidik, ini ya, sama kan. Nah, hilang. Jadi sekali lagi tadi, kalau muncul seperti ini biarkan saja dulu ya, biarkan saja, tidak usah bingung, tidak usah gugup, santai saja. Dan solusinya bagaimana? Ya sering-sering cek info GTK, buka info GTK, lihat status vervalnya. Kalau sudah statusnya selesai kayak gini, ya berarti proses verifikasi atau verval ijazah teman-teman GTK sudah selesai dan tinggal nunggu informasi terkait formasi P3K tahun 2021. Jadi saya tidak bisa menjelaskan banyak terkait P3K karena juknisnya belum ada. Cuma kita atau GTK yang bisa mendaftar nanti di seleksi P3K adalah teman-teman GTK yang statusnya guru di Dapodik atau kepala sekolah non PNS, baik itu di sekolah negeri atau swasta, dan masuk di Dapodik. Kalau belum masuk Dapodik ya belum bisa nanti mendaftar di P3K. Ada yang bisa, ya memang benar ada yang bisa, belum masuk Dapodik tapi bisa ikut P3K. Apa itu? GTK atau guru-guru teman-teman GTK yang belum masuk di Dapodik dengan syarat memiliki sertifikat PPG atau PLPG. Nah, demikian terkait penjelasan saya terkait verval ijazah ya. Ini ya tadi riwayat pendidikan formal. Semoga bisa membantu, dan jangan lupa kalau mengalami kendala terkait verval ijazah, mau edit lebih cepat, silakan menghubungi ULT Kemdikbud ya, menghubungi ULT Kemdikbud. Ini tampilannya ULT untuk melakukan registrasi pendaftarannya, alamatnya ini. Kapan bisa mendaftar? Ini jadwalnya. Jadi pendaftaran untuk Senin besok ya, konsultasi Senin besok. Pendaftarannya hari ini, Jumat sampai dengan Minggu, dimulai Jumat pukul 6 sore sampai dengan Minggu pukul 6 sore juga. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami apa itu status verval ijazah. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.